Saat ini kita akan belajar bagaimana membuat perencanaan portal beton 2 dimensi dengan program StatPro 2004. Data-data perencanaan dan langkah-langkah input dapat Anda lihat pada file readme StatPro 2004 st01. Saran kami sebaiknya file tersebut Anda cetak sehingga Anda mudah untuk mengikuti tutorial yang kami buat. Kita akan mulai program StatPro 2004. Kita klik shortcut yang sudah kita buat pada komputer. Langkah yang pertama, kita akan input tipe struktur yang kita akan kerjakan. Pada kasus yang kita kerjakan saat ini, dia termasuk tipe plane karena kita menganalisa struktur 2 dimensi. Kemudian kita masukkan nama file. Misalnya kita ketik st-01. Kemudian kita mengisi titel daripada soal kita. Misalnya kita ketik perencanaan portal beton 2D. Berikutnya kita menentukan satuan yang kita akan pakai. Misalnya untuk panjang kita menggunakan meter, untuk beban atau gaya kita gunakan kilogram. Kemudian kita klik next. Tahap berikutnya kita akan masuk dalam penggambaran. Di sini ada banyak pilihan, tapi cara yang termudah adalah kita membuka struktur wizard atau gambar yang sudah disediakan oleh komputer dan kita tinggal edit sesuai dengan soal kita. Setelah kita cawang pada open struktur wizard, kemudian kita klik finish. Di sini kita memilih gambar-gambar yang sudah disediakan oleh komputer. Ada banyak macam gambar yang sudah disediakan. Untuk soal kita bisa mengambil frame models, kemudian by frame. Kita double klik pada by frame karena kita akan edit gambar yang sudah disediakan oleh komputer sesuai soal kita. Sesuai soal kita, length atau panjang arah X-nya didapatkan total panjang adalah 4 tambah 6 tambah 3 jadi 13 meter. Kemudian tinggi sesuai soal 5 meter ditambah 4,5 tambah 4 meter ditambah 3 meter. Jadi besarnya adalah 16,5. Ke arah Z tidak ada karena struktur kita hanya dihitung secara 2 dimensi. Kemudian kita isikan 0 pada posisi width. Banyaknya bentang di soal kita ada 3 bentang pada arah X. Pada arah Y atau ke atas ada 4 bentang. Ke arah Z tidak ada karena kita tidak hitung secara 3 dimensi. Kemudian kita bisa koreksi masing-masing bentang pada arah X dengan klik. Nah, di sini kita bisa memasukkan data pada bentang yang pertama sesuai soal yaitu 4. Kita edit menjadi 4 meter. Bentang yang kedua sesuai soal 6 meter. Bentang yang ketiga arah X sesuai soal 3 meter. Kemudian kita oke. Kita juga bisa koreksi untuk bentang ke arah Y atau ke arah ketinggian. Yang pertama sesuai soal tingginya
5 meter untuk bentang yang pertama, bentang yang kedua 4,5, bentang yang ketiga 4 meter, dan bentang yang terakhir 3 meter. Kemudian kita oke. Kemudian kita klik apply. Nah, gambar yang sudah kita buat ini kita kirim ke program dengan cara klik file, merge model with start pro model. Kita klik, kemudian kita klik yes, kemudian kita langsung oke karena kita tidak mengubah letak daripada titik 00 nya. Nah, tampak gambar sudah kita dapatkan dan kita bisa melihat dalam tampak depan. Tahap berikutnya kita akan mengkoreksi dari gambar yang sudah kita buat, yaitu kita akan menghapus batangnya yang tidak dibutuhkan sesuai dengan soal yang kita miliki. Sebagai contoh, kita akan hapus batang sebagai berikut. Kita tunjuk batang tersebut, tekan kontrol untuk batang yang lain. Setelah kita tunjuk batang yang akan kita hapus, kita tekan tombol del, kemudian klik OK, kemudian yes. Ini maksudnya join-join yang tidak dibutuhkan pada gambar tersebut juga kita hapus. Kita bisa menampilkan nomor join yang ada pada struktur tersebut dengan klik icon simbol and label, kemudian kita cawang pada node number untuk menampilkan nomor join, beam number untuk menampilkan nomor batang, kemudian kita klik apply, kemudian oke. Nah, tampak di layar sekarang nomor-nomor join. Pada program StatPro 2004, nomor join 1 sudah ditulis pada tumpuan, berbeda dengan versi sebelumnya. Kita bisa mengurutkan nomor join yang ada pada struktur ini. Kalau Anda perhatikan, nomor pada struktur ini tidak berurutan. Kita bisa urutkan dengan cara kita tunjuk gambar tersebut semua secara keseluruhan. Ya, kita akan urutkan dulu nomor batang. Setelah semua batang kita tunjuk, kita bisa klik menu geometri, kemudian kita klik renumber, klik member, kemudian kita klik yes, kemudian kita mulai dari nomor 1 dari kecil ke besar, kemudian kita accept. Oke, 22 batang akan diurutkan. Kita akan menunjuk join, tapi sebelumnya kita akan pindah ke node kursor, kemudian baru kita tunjuk semua join dengan cara kita blok semua. Setelah itu kita klik menu geometri, klik renumber, klik node, klik yes, kemudian nomor dimulai nomor 1, kemudian kita accept. Oke, kita bisa simpan file tersebut. Setelah gambar sudah sesuai dengan soal yang kita akan kerjakan, kita akan masuk ke langkah yang ketiga, yaitu kita akan input dimensi kolom dan baloknya. Kita akan tunjuk kolom yang memiliki dimensi yang sama, dengan jangan lupa mengubah penunjuk kursornya dengan beam kursor untuk menunjuk batang. Kita tunjuk batang ini, kemudian batang lainnya yang memiliki dimensi 40-40 misalnya.
Jadi batang yang kita tunjuk ini adalah untuk dimensi 40-40. Setelah kita tunjuk batangnya, kita klik komen, kemudian member property, kita klik prismatic, kemudian kita pilih rectangle karena bentuknya kotak, masukkan ukurannya. Yang dimasukkan terlebih dahulu adalah H, kemudian baru B nya. Setelah itu klik sign, dan kita sudah memasukkannya. Tampak tampilan di komputer menyatakan bahwa kita menggunakan rectangle dengan ukuran 40-40. Dengan cara yang sama kita bisa tunjuk pada kolom yang dimensi 30-40, misalnya untuk kolom ini. Kita tekan kontrol untuk menunjuk batang yang lain. Kemudian kita bisa definisikan dengan klik langsung menu define, kemudian rectangle, kita isi ukurannya. Jangan lupa H dulu yang diisi 0.4, kemudian baru B nya 0.3, kemudian kita klik assign. Dengan cara yang sama kita bisa lakukan pada baloknya. Misalnya untuk balok 1 pada batang 1, pada batang 1 kita tunjuk batang 2, batang 3 menggunakan ukuran yang sama 40-40. Kemudian kita klik define, masuk ke rectangle kembali, kita isi 0.4 untuk H-nya dan 0.4 juga untuk B-nya. Klik assign. Dengan cara yang sama kita bisa tunjuk balok yang lain. Tampak di layar ini kita telah mengisi semua data untuk dimensi baik kolom maupun balok. Apabila tampilan ini dirasa mengganggu, Anda bisa menghilangkan keterangan-keterangan pada gambar ini dengan cara klik pada icon simbol and label, kemudian pada property, tanda section Anda pindah ke none, kemudian Anda apply, terus OK. Saat ini kita akan masuk pada tahap keempat. Kita akan koreksi elastisitas yang sudah dibuat atau diinput secara otomatis oleh komputer, karena pada pemasukan input yang nomor 3 dimensi kolom dan balok pada tanda material konkret kita tidak mengubah elastisitas karena dituliskan dengan otomatis. Oleh karena mutu yang kita pakai mungkin tidak sesuai dengan mutu yang ada pada program default ini, maka kita perlu koreksi dengan cara kita klik pada icon start editor, kemudian kita bisa mengganti secara manual elastisitas yang ada pada data kita. Secara otomatis kita bisa ketikkan, misalnya seperti soal yang kita punyai bahwa E kita adalah 2.57, kita bisa langsung ketikkan 2.57, kemudian eksponen 9 atau 10 pangkat 9. Angka Poissonnya pun bisa kita ganti, density-nya pun bisa kita ganti kalau tidak sesuai, tetapi kita hanya cukup mengganti misalnya elastisitasnya saja, karena setelah kita hitung mungkin angka Poissonnya sama. Kemudian kita simpan.
kita keluar dari start editor, kita melanjutkan pada langkah yang kelima, yaitu kita akan input beban-beban. Yang pertama kita akan input beban mati. Kita akan klik menu komen, kemudian kita klik loading, kemudian klik primary load, kemudian kita masukkan misalnya tipenya, kita kelompokkan termasuk tipe beban mati. Kita bisa pilih date misalnya, kemudian totalnya kita isi beban mati. Kemudian kita klik OK. Sesuai soal kita bisa memasukkan data, misalnya untuk QM1 beban mati pada lantai 1 pada batang 1 kita tunjuk, kemudian kita klik member, kita masukkan datanya misalnya minus 2750. D1, D2 tidak perlu diisi karena bebannya sepanjang batang adalah merata, kecuali kalau tidak panjang total, misalnya hanya pada jarak tertentu, baru kita isikan D1 dan D2. D3 tidak perlu kita isi karena asumsinya bahwa beban tepat pada tengah-tengah center daripada balok tersebut. Kemudian karena bebannya juga arahnya GY, maka kita tidak perlu mengubah, hanya nilainya kita isi minus karena arahnya ke bawah. Kemudian kita klik assign. Dengan cara yang sama kita tunjuk pada beban berikutnya. Kita klik member, kemudian kita isikan minus 3500 sesuai soal, kemudian kita langsung assign. Untuk beban yang memiliki nilai yang sama kita bisa tunjuk sekaligus, misalnya untuk beban pada batang 3, untuk batang lain yang sama dengan pada batang 3 bebannya, misalnya pada QM8, kita beri warna sama, kemudian kita klik member, kemudian kita isi minus 2500, kemudian kita sign. Jadi saya ulangi, untuk beban yang sama kita bisa tunjuk sekaligus. Nah, dan seterusnya kita bisa isi untuk beban mati yang lainnya. Setelah kita selesai mengisi semua beban pada beban mati, kita akan masuk ke beban berikutnya, beban hidup. Beban yang kedua kita bisa langsung klik pada new load, kemudian tipenya kita bisa isikan, misalnya untuk beban hidup lift, kemudian titlenya kita bisa tulis misalnya beban hidup, kemudian OK. Nah, sama dengan cara yang tadi, kita akan tunjuk pada batang sesuai dengan soalnya. Untuk beban yang sama Anda bisa langsung tunjuk, misalnya untuk beban pada batang 1 dan batang 5 itu sama. Jadi kemudian kita klik member, kita isi minus 750, kemudian kita klik sign. Untuk beban yang lain kita tunjuk, misalnya pada batang 2 kita klik member, setelah kita tunjuk isi nilainya minus 1000 sesuai soal, kemudian assign. Untuk beban yang sama, untuk beban hidup yang lainnya kita bisa kerjakan dengan cara yang sama.
Setelah semua beban hidup kita masukkan pada struktur, kita akan menginjak ke beban berikutnya. Beban yang ketiga itu beban pada beban gempa kiri. Kita klik new load, kemudian kita masukkan tipenya, misalnya untuk gempa kita kelompokkan seismik, kemudian kita tulis bebannya, misalnya gempa kiri, kemudian kita oke. Perhatikan untuk beban gempa kiri atau gempa statis arah kiri, kita harus menggunakan penunjuk join. Jadi kita akan tunjuk joinnya, misalnya gempa kiri pada lantai 1. Setelah tunjuk joinnya, kita klik nodal, kemudian kita isi pada fx. Karena positif kita isi 1750, kemudian kita klik assign. Dan untuk lantai 2, gempa pada lantai 2, kita tunjuk joinnya, kemudian nodal lagi, kita isi 1500 sesuai soal, kemudian assign, dan seterusnya. Kita masuk beban yang keempat, yaitu gempa kanan. Kita klik new load, kemudian tipenya kita kelompokkan, misalnya masuk kelompok seismik, kemudian kita keterangannya kita masukkan gempa kanan. Dengan cara yang sama, kita tunjuk join pada lantai 1, pada join 8, kemudian nodal. Karena arahnya berlawanan dengan tanda positif, maka nilainya kita beri minus 1750. Kita klik assign, dan seterusnya untuk lantai kedua nodal, kemudian minus 1500, kemudian kita klik assign, dan seterusnya sama. Sekarang kita akan masuk ke tahap berikutnya, yaitu kita akan masuk langkah ke-6. Kita akan input kombinasi pembebanan dengan cara klik menu command, klik loading, klik load combination, kemudian kita klik new, keterangannya misalnya BT untuk beban tetap, kita klik OK, tunjuk beban mati, isi faktornya 1.2, kirim ke arah kanan, tunjuk beban hidup, isi faktornya 1.6 sesuai soal, kirim ke kanan. Ini untuk beban tetap. Untuk beban sementara kita klik new lagi, kita isi BS1 misalnya sementara yang pertama, kita isi beban mati, nilainya sesuai soal 1.05, kita kirim. Untuk beban hidup jangan lupa dikalikan terlebih dulu dengan faktor reduksinya. Misalnya diambil faktor reduksi 0,6, maka kita kalikan dulu dengan faktornya 105 sehingga didapatkan 0.63, kemudian kita kirim. Untuk gempa kiri
kita isi 1.05. Kemudian untuk beban sementara yang kedua, kita klik new, kemudian kita isi BS2, kita klik OK. Beban mati kita tunjuk, faktornya sudah 105, kita kirim ke kanan. Beban hidup jangan lupa dikalikan faktor reduksi sehingga nilainya ketemu 0.63, dan kirim. Dan gempa kanan saja kita isi 1.05, kita kirim. Kita bisa cek di sini beban yang sudah kita masukkan, yaitu beban kombinasi, maksudnya beban tetap, beban sementara yang pertama, beban sementara yang kedua. Kalau sudah benar, kita OK, dan kita simpan lagi. Kita akan masuk tahap analisa mekanika teknik. Kita langkah yang ketujuh, kita klik common, analisis, perform analisis, kemudian OK. Jadi metode tekniknya kita menggunakan cara kekakuan. Kemudian masuk langkah yang ke-8, yaitu kita masuk ke desain penulangan kolom dan balok. Kita klik comment, desain, concrete design. Kemudian kita bisa lihat, Anda bisa memilih metode yang digunakan. Ada banyak metode yang sudah disediakan. Anda bisa memilih ACI misalnya, kemudian select parameter. Kita kirim semua parameter ini ke arah kiri. Khusus parameter yang akan kita rubah sesuai soal, kita pindahkan ke kanan. Misalnya untuk FC, untuk mutu tulangan utama, untuk mutu tulangan sengkang, diameter tulangan yang paling besar, tulangan utama yang paling besar, diameter tulangan utama yang paling kecil, kemudian kita masukkan juga untuk sengkang. Jadi kita pindahkan ke sebelah kanan untuk parameter-parameter yang akan kita rubah yang tidak mengikuti parameter defaultnya. Setelah kita letakkan di sebelah kanan, baru kita OK. Kemudian kita blok dulu semua strukturnya, baru kita definisikan parameter sesuai dengan soal kita. Misalnya untuk FC kita akan isi 300 E pangkat 4, kemudian kita sin FY min, kita menggunakan U32, kita isi 3200 E pangkat 4, kemudian kita sin. Untuk sengkang kita menggunakan U24, kita isi 2400 E pangkat 4, kemudian kita sin. Untuk tulangan utama paling besar kita menggunakan diameter 16, kita sin. Untuk tulangan utama yang paling kecil kita rencanakan pakai 12 mili, kita tulis 12, kemudian kita sin. Untuk sengkang kita rencanakan paling kecil menggunakan diameter katakan 8, kemudian kita sin dan close. Sekarang kita akan menunjuk kolom yang akan kita hitung tulangannya.
Untuk kolom lain kita bisa tunjuk supaya dihitung tulangannya. Jika ini tidak ditunjuk, maka komputer tidak akan menghitung tulangannya. Setelah kita tunjuk semua kolom, kita bisa klik komen, kemudian desain kolom ditunjuk, assign, close. Dengan cara yang sama kita tunjuk baloknya agar tulangan baloknya bisa dihitung oleh komputer. Jangan lupa tekan tombol kontrol, kemudian komen, kemudian desain beam, assign, close. Yang terakhir, jangan lupa kita memasukkan tumpuan. Misalnya untuk memasukkan tumpuan, tunjuk gunakan node kursor, tunjuk semua tumpuan, tunjuk join pada tumpuan menggunakan, saya ulangi, node kursor. Setelah join pada tumpuan ditunjuk, kita klik komen, kita support, kita klik fix untuk jepit, kemudian kita klik assign. Setelah itu kita close, kita bisa simpan. Jadi tahapannya sudah kita selesaikan, kurang lebih ada 9 tahap. Untuk tahapan langkah 1 dan langkah 2 itu tidak bisa dilaksanakan dengan terbalik. Jadi memang yang harus dikerjakan pertama langkah 1, setelah langkah 2. Untuk langkah 3 sampai langkah ke-9 itu bisa Anda lakukan tidak berurutan. Sekarang kita akan masuk ke tahap untuk cek apakah input yang sudah kita buat perlu ada koreksi. Kita klik start editor, icon start editor, dan kita bisa melihat input yang sudah kita buat di sini dan kita bisa perbesar dengan menggunakan maximize. Di sini tampak tipe struktur yang sudah kita isikan, kemudian angka Poisson, dimensi, member property, ini ada tumpuan, kemudian beban-beban, ada kombinasi pembebanan dan lain sebagainya. Apabila ada kesalahan penginputan, Anda bisa langsung gantikan di tempat ini secara manual, kemudian langsung Anda ganti angkanya dan Anda bisa simpan.